Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Sultan Mas'ud selaku dosen mata kuliah Studi Quran, dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah membimbing kami pada mata kuliah Studi Quran ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah yang sering kita jumpai pada Al-Quran. Pengertian Makkiyah ialah ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Al-Makki lebih menyeru kepada penduduk Mekah. Sedangkan pengertian dari Madaniyah ialah ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah di kota Madinah dan lebih menyeru kepada penduduk Madinah. Perbedaan Al-Makki dan Al-Madani. Yang pertama, dari segi turun, Al-Makki diturunkan di kota Mekah, sedangkan Al-Madani diturunkan di kota Madinah. Dari segi tempat, Makki ialah yang turun di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Dan Madani ialah yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Qubah, dan Sil. Dari segi sasaran, Makki yang seruannya ditujukan pada penduduk Mekah, sedangkan Madani seruannya ditujukan pada penduduk Madinah. Ciri-ciri Al-Makki dan Al-Madani. Al-Makki, ciri-cirinya ialah ayat dan suratnya pendek, susunannya luas dan jelas. Makkiyah banyak menyebut qasam atau sumpah. Gaya bahasa Makkiyah jarang bersifat konkret, realistis, dan materialis, terutama ketika berbincang kiamat. Surat Makkiyah mengandung lafaz qalah, yaitu di dalam Al-Quran lafaz ini berulang sebanyak 33 kali dalam 15 surah. Surahnya mengandung seruan, mengajak pada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Mayoritas ayat-ayat Makkiyah berisikan penetapan tauhid. Sedangkan ciri-ciri Al-Madani ialah kata yang digunakan surah Madaniyah biasanya bermakna mendalam. Kandungan atau isinya menjelaskan tentang kewajiban dan sanksi bagi makhluk yang melanggar perintah Allah. Mayoritas ayat-ayat Madaniyah berisikan perincian ibadah dan muamalah. Contoh surat Makkiyah dalam Al-Quran ada surat Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, dan masih banyak surah lagi yang ada di dalam Al-Quran. Contoh surat Madaniyah ialah Al-Baqarah, Al-Anfal, Al-Imran, Al-Ahzab, Al-Mutahanah, An-Nisa, Al-Zalzalah, Al-Hadid, Muhammad, dan masih banyak surat Madaniyah lagi yang ada di dalam Al-Quran. Klasifikasi Al-Makki dan Al-Madani. Sebagaimana yang sering kita baca di dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat, adapun pengklasifikasinya sebagaimana yang termaktub dalam Al-Burhan fi Ahkam Al-Quran, bahwa surat-surat Makkiyah terdiri atas 85 surat, sedangkan surat Madaniyah terdiri atas 29 surat. Abu Al-Qasim Al-Naisaburi melakukan pengklasifikasian kronologi Al-Quran berdasarkan sejarah masa turunnya. Ia membagi kronologi Al-Quran menjadi 3 tahap, yaitu tahap permulaan, marhalah ibtidaiyah, tahap pertengahan, marhalah mutawasithah, dan tahap terakhir, marhalah khatamiyah. Sedangkan menurut Nas Hamid, sebenarnya tidak satupun ayat atau hadis yang memerintahkan secara normatif mengetahui kategorisasi ayat-ayat yang turun di Mekah dan Madinah. Kategorisasi itu dilakukan untuk memudahkan kita mengetahui ayat-ayat yang turun dalam situasi tertentu, dan diasumsikan pengetahuan mengenai hal itu akan membantu memahami maksud ayat-ayat tersebut. Dan kategorisasinya ialah yang pertama, surat-surat Madaniyah. Pendapat yang paling mendekati jumlahnya adalah 20 surat, yakni Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasy, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Talaq, At-Tarim, dan An-Nasr. Sedangkan surat-surat Makkiyah ialah pendapat yang paling mendekati kebenaran mengenai jumlahnya adalah 28 surat, yaitu surat-surat yang tidak termasuk dalam surat-surat Madaniyah dan surat-surat yang dipersilihkan. Yang C, surat-surat yang dipersilihkan. Pendapat yang paling mendekati kebenaran mengenai jumlahnya adalah 12 surah, yakni Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Takhabun,
Al-Mutaffifin, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang D. Ayat Makkiyah dalam surah ayat Madaniyah. Maksudnya adalah surat-surat tersebut merupakan kriteria surat Madaniyah, akan tetapi banyak para ulama mengecualikan ayat tersebut. Ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. Contohnya seperti perkataan Ibnu Abbas bahwa Quran surat Al-An'am turun sekaligus di Mekah sehingga Makkiyah kecuali ayat 151 sampai 153. Dan Quran surat Al-Hajj adalah Makkiyah kecuali ayat 19 sampai 21 karena ayat tersebut diturunkan di Madinah. Selanjutnya, ayat yang diturunkan di Mekah sedang hukumnya Madinah. Sesudah ayat tersebut diturunkan di Mekah pada hari penaklukan kota Mekah, akan tetapi termasuk Madaniyah karena diturunkan sesudah hijrah ke Madinah. Selanjutnya, ayat diturunkan di Madinah sedang hukumnya Makkiyah. Ayat seperti ini diturunkan di Madinah dan tetapi seruannya ditujukan pada orang-orang musyrik penduduk Mekah. Kemudian ayat yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah dalam Madaniyah, yakni ayat yang dalam surat Madaniyah tetapi mempunyai gaya bahasa dan ciri umum Makkiyah. Selanjutnya, ayat yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam Makkiyah, yakni ayat yang dalam surat Makkiyah tetapi mempunyai gaya bahasa dan ciri umum Madaniyah. Jadi kesimpulan di sini dapat bahwa Al-Makki adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan Al-Madani adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah. Atau Al-Makki diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan Al-Madani diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dan penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.